Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksud wa ridaka matlub. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya lah sehingga untuk kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara dialog Ramadan ya, sesi ketiga kali ini yang diselenggarakan oleh Makassar Cinta Quran. Ya. Kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, ya, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas seperti mana biasanya, kita bisa bersilaturahmi, ya, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri ini, ya. Ya, kita sama-sama berdoa semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam dialog Ramadan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yakni peran sains dan teknologi dalam membangun peradaban Islam. Ya. Nah, tentu saya tidak sendiri, ya, di kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh dua pemateri kita, ya. Baik, terlebih dahulu kita sapa dulu pemateri kita. Yang pertama Ustadz Sri Hidayat SSI MSI, ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya, baik, kemudian pemateri kita yang kedua Ustadz Nursalam Hamzah MSI Apoteker, ya. Assalamualaikum Ustadz Nursalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, hari ini masih puasa. Alhamdulillah. Iya. Sampai 30 hari. Iya, semoga ibadah puasa kita hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah Ustadz. Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pandemi COVID-19 ya yang melanda hampir semua negara di dunia ini, tak terkecuali negara kita, ya, Indonesia. Ternyata hal ini sangat dikhawatirkan oleh Barat, ya, terutama Amerika sebagai panglimanya kapitalisme, ya. Mereka khawatir pandemi COVID-19 ini akan menggoyahkan dominasi peradaban kapitalisme secara global, ya. Bahkan salah seorang politisi senior Amerika Serikat yang sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger, itu menegaskan akan terjadi perubahan tatanan dunia akibat wabah ini. Ya. Beliau pun mengkhawatirkan akan semakin meluasnya anti kapitalisme di dunia, ya, yang diakibatkan kegagalan kapitalisme itu sendiri, ditambah lagi buruknya penanganan pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Barat ini sadar betul, ya, bahwa ajal peradabannya ini bisa jadi disebabkan oleh virus corona ini, ya. Maka sangat wajar jika kemudian Amerika diperingatkan sedari awal, ya, untuk bersiap dari dalam mempertahankan kepentingan liberal dan demokrasinya. Ya. Nah, lalu bagaimana posisi umat Islam pasca corona ini, para pemirsa sekalian? Ya, apakah, ya, peradaban Barat tergantikan dengan peradaban Islam? Ya, nah bisa jadi inilah cara Allah mempergilirkan kekuasaan di antara umat manusia. Nah, lantas pertanyaannya, sudah siapkah kita umat Islam menyambutnya? Ya, nah ini yang akan kita diskusikan bersama dengan kedua narasumber kita yang akan dengan tema kita kali ini. Ya, baik, tidak berlama-lama saya persilahkan kepada pemateri kita untuk membahas, mengupas, ya, tema kita kali ini. Ya.
Baik, saya ke Ustadz pemateri kita yang terpilih, Ustadz Sri Hidayat. Ya. Baik, Ustadz. Jadi kaitan dengan tema kita kali ini, peran sains dan teknologi ya, dalam membangun peradaban Islam. Ya. Mungkin sebelum lebih dalam, Ustadz, sebelum lebih jauh, mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu, ya, seperti apa sih peradaban itu, dan sejauh ini peradaban yang eksis di dunia ini peradaban apa saja? Ya. Silakan ya, Ustadz Sri Hidayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasul al-mab'us rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa konteks peradaban hari ini telah banyak meninggalkan sejarah panjang ya pada kehidupan umat manusia hari ini. Dulu kita mengenal beberapa peradaban besar di dunia, ya, seperti misalnya peradaban Yunani, kemudian peradaban Persia. Kemudian kita juga mengenal tentunya ada peradaban Islam di masa lalu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa sih dasar atau apa yang dimaksud dengan peradaban itu sesungguhnya? Iya. Peradaban itu sebenarnya adalah satu kumpulan pemahaman. Jadi satu kumpulan pemahaman yang kemudian nanti akan tergambar dalam implementasi kehidupannya. Jadi pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang hidup. Jadi pemikiran mendasar tentang bagaimana manusia memandang kehidupannya. Kemudian di atas pandangan tentang pemikiran tentang hidup itu, manusia membangun pemikiran-pemikiran lain yang kemudian nanti akan diimplementasikan dalam aktivitas dan perbuatan keseharian mereka. Nah, tentu yang mereka yang memandang hidup ini adalah hanya mengejar materi atau kemudian mengejar kenikmatan dunia saja semata, maka mereka akan mendasari pemikirannya itu untuk menentukan sikap dan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini. Sehingga nanti akan terimplementasi dalam aktivitas dan perbuatan mereka berupa aktivitas yang sesuai dengan pandangan hidup tadi. Nah, Islam mengapa kita sebut sebagai sebuah peradaban juga? Karena dalam sejarah panjangnya Islam ini diimplementasikan dalam kehidupan manusia, yang kemudian implementasi dari penerapan Islam itu yang didasarkan kepada akidah Islam itu meninggalkan bekas-bekas atau kemudian meninggalkan perilaku-perilaku ya, atau kemudian hukum-hukum ya, aturan-aturan yang kemudian sesuai dengan kitabullah wa sunnatul rasul. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana sampai hari ini kita masih bisa mempelajari kitab-kitab fikih, tulisan-tulisan dan karya-karya para ulama yang dikenal sebagai turas, yang itu umurnya sudah ratusan tahun. Nah, semua karya-karya besar itu muncul di kalangan umat Islam pada zamannya pada saat itu,
sebagai implementasi dari peradaban Islam atau kemudian manifestasi dari peradaban Islam yang muncul pada saat itu. Dan sekarang banyak wisata sejarah itu. Kalau kita jalan ke daerah Mesir, ya, kemudian Turki, kemudian Irak, ya, Palestina dan sebagainya. Nah, kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan dari peradaban Islam, yakni berupa masjid, ya, kemudian tempat-tempat studi, ya, tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan, dan semua itu bisa kita lihat faktanya hari ini. Itu mungkin sedikit gambaran tentang peradaban. Ya. Baik, Ustaz. Jadi sebelum peradaban Barat, ya ternyata ya sudah ada beberapa peradaban besar yang sudah eksis, ya, termasuk peradaban Islam, ya peradaban Yunani, ya Persia, bahkan India tadi sempat disebutkan. Ya, tapi ada yang berpendapat seperti ini, Ustaz, bahwa Islam itu sama sekali tidak memberikan sumbangsih ya pada peradaban dunia, ya khususnya pada sains dan teknologi, karena mungkin ya mereka melihat bahwa saat ini yang menguasai peradaban adalah peradaban Barat ya dengan sains dan teknologinya, sehingga mungkin kemudian Islam ini ya dikesampingkan, ya, bahkan dianggap tidak memberikan sumbangsi pada peradaban dunia. Ya, benarkah seperti itu, Ustaz? Ya, kalau hari ini kita ingin mau jujur mempelajari sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam, maka adalah suatu yang ahistoris ketika kita mengatakan bahwa Islam tidak memberikan sumbangan peradaban yang besar bagi kehidupan umat manusia di muka bumi sampai hari ini. Sesungguhnya ketika kita jeli melihat bahwa sejarah peradaban kaum muslimin, kalau kita mau membuka kembali, itu sama artinya membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang menggambarkan kemajuan yang pernah diperoleh oleh generasi muslim terdahulu. Di zaman keemasan kaum muslimin saat itu, kita mengenal sebutan The Golden Age, jadi pada saat itu masa keemasan, ya. Pada saat itu kaum muslimin berhasil mencapai puncak kejayaan sains, ya, dan ilmu pengetahuan yang memberikan kemaslahatan yang amat besar bagi peradaban manusia pada umumnya. Pada masa itu kita tahu bahwa berbagai cabang ilmu sains dan teknologi itu lahir, dan itu menjadi peletak dasar atau kemudian fondasi utama bagi peradaban-peradaban atau kemudian kemajuan teknologi yang ada saat ini. Sains dan teknologi itu kemudian diwariskan oleh generasi saat itu ke peradaban modern sekarang, serta turut memberikan andil yang amat besar bagi proses kebangkitan bangsa-bangsa Eropa. Jadi di saat kaum muslimin berada pada fase Golden Age itu, Eropa masih berada dalam kegelapan. Nah, saat itu kaum muslimin sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Anggaplah beberapa contoh kemajuan peradaban sains, ya, dan teknologi di masa kekhilafan dahulu. Seperti pada masa kekhilafan Al-Ma'mun, ya. Jadi di situ kita mengenal munculnya Al-Khawarizmi dan 99 orang asistennya itu telah berhasil membuat peta bumi. Itu kan luar biasa pada saat itu, ya, dengan segala keterbatasan teknologi, mereka bisa membuat peta bumi sekaligus peta langit. Jadi peta langit itu adalah peta bintang. Yeah. Jadi bahkan mereka berhasil mengukur lingkaran bumi dengan tingkat akurasi yang amat tinggi. Ya, pada saat itu kan belum ada satelit, ya, tapi mereka sudah mampu bisa membuat peta bumi. Nah, itu kan menjadi sangat penting pada saat itu, ketika Eropa itu masih percaya bahwa bumi itu datar. Hingga Columbus itu kan berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika dan
membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, jadi itu sebuah kemajuan dalam perkembangan teknologi dan sains di zaman itu. Ya, kita mengenal lagi misalnya ahli astronomi di masa Khalifah Al-Mansur dari generasi kekhilafan Abbasiyah. Mereka juga pakar-pakar astronomi itu berhasil kemudian membeberkan kepada dunia cara menentukan waktu dengan mengukur tinggi matahari. Ya, itu kan luar biasa ya. Jadi bagaimana bisa menentukan masuknya waktu sholat, ya, kemudian tibanya waktu Ramadan dan sebagainya, itu berhasil ditemukan oleh para saintis di zaman tersebut dengan cara memanfaatkan mengukur tinggi matahari. Jadi seperti misalnya Al-Zarqali, ya, ialah orang pertama kali yang membuktikan gerak apogee pada matahari, ya, dibandingkan dengan kedudukan bintang-bintang. Nah, itu kan sangat bermanfaat dalam navigasi, pelayaran dan sebagainya. Kemudian dalam bidang matematika kita mendengar mengenal Al-Khawarizmi, ya, seorang pakar matematika dan aljabar. Ya. Bahkan kata algoritma yang hari ini kita singkat algoritma, ya, itu bersumber dari Al-Khawarizmi. Ya, bahkan teknologi yang kita gunakan hari ini seperti Zoom, ya, itu kan berangkat dari algoritma yang pertama kali digagas oleh Al-Khawarizmi. Dan perkembangan sains di bidang informasi teknologi hari ini berkembang itu karena adanya algoritma yang dibuat. Dan masih banyak lagi dalam bidang-bidang ilmu yang lain, ya, seperti ilmu fisika, ya, kemudian ilmu kimia ada Ibnu Hayyan, ya, kemudian di bidang kedokteran ada Ibnu Zina, ya. Jadi kalau kita mau membuka lembaran sejarah itu sangat sulit dibantahkan bahwa kaum muslimin tidak memberikan sumbangsi pada perkembangan sains dan pengetahuan. Justru kemajuan umat Islam, ya, dan kaum muslimin pada saat itulah yang memberikan sumbangsi bagi peradaban dunia saat itu dan hingga sekarang. Itu mungkin. Iya, ya, luar biasa, Ustaz, ya. Jadi ternyata sumbangsi, ya, Islam terhadap sains dan teknologi terhadap peradaban dunia ini ternyata luar biasa, Ustaz, ya. Ya, hampir di semua bidang, ya, itu Islam memberikan sumbangsi. Ya, berarti di sini memang ada upaya untuk menguburkan peran Islam, ya, sejarah Islam tentang sumbangsinya terhadap dunia, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, saya ke pemateri kedua, ya, Ustaz Nur Salam. Ya. Baik, Ustaz Nur Salam, kaitan dengan tema kita hari ini, Ustaz, ya, peran sains dan teknologi dalam membangun peradaban Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syarif Hidayat seperti apa peradaban itu. Ya, nah sekarang mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, hubungan Islam dengan sains itu seperti apa, Ustaz? Ya, mungkin bisa dijelaskan hubungan Islam dengan sains. Secara umum kita bisa mendapatkan 5 hubungan antara sains dengan Islam. Yang hubungan pertama adalah tidak ada hubungan antara sains dan Islam, itu dengan implementasi sains sekuler. Nah, perkembangan sains sekuler ini yang tidak menggunakan etik-etik Islam di dalamnya, ini telah menghancurkan dunia sampai saat ini. Hutan kemudian ditebas, kemudian dihabiskan untuk kemudian memenuhi pembuatan kertas dan kebutuhan-kebutuhan lain tanpa memperhatikan lagi aspek-aspek lingkungan terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi terhadap segala sesuatu yang kemudian barang tambang dan lain-lain tanpa kemudian memperhatikan bagaimana lingkungan ini bisa hidup lebih lama lagi. Nah, ini karena sekularisme telah bercokol dan mempengaruhi ilmu pengetahuan. Jadi ketika sebuah ilmu berkembang tanpa kemudian ada yang menjaganya, yaitu dalam hal ini adalah agama, dalam hal ini adalah Islam, maka kemudian
perkembangannya itu akan buruk dan perkembangannya akan malah menghancurkan dunia. Kita tidak bisa berharap dari ilmu sains sekuler, sehingga kemudian hubungan ini ya hubungan yang tidak bisa kita terima. Yang kedua adalah hubungan dari sisi sains takwili, yaitu sains yang kemudian menakwilkan ajaran-ajaran Islam, tapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu dijalankan atau dibentuk berdasarkan eksperimen, berdasarkan metodologi ilmiah. Sedangkan mereka yang kemudian membaca ayat-ayat ataukah membaca perintah-perintah tanpa kemudian melihat aspek sainsnya, maka ini kemudian kebablasan di dalam menafsirkannya. Misalnya saja habatus sauda sebagai obat sebagai terhadap segala macam penyakit kecuali ketuaan. Maka mereka menafsirkan bahwa habatus sauda menjadi satu-satunya obat untuk kemudian mengobati semua penyakit. Padahal penafsiran ini merupakan penafsiran yang terlalu terburu-buru tanpa kemudian melihat fakta dan kemudian melihat bagaimana dunia sains mengatur tentang penemuan obat. Padahal di dalam Islam kita mempercayai bahwa tidak ada satupun penyakit yang ada di muka bumi ini kecuali ada obat yang kemudian disediakan oleh Allah SWT. Jadi terkadang kita terlalu menakwilkan sesuatu hanya berdasarkan literasi, berdasarkan apa yang kemudian tersebut di dalam ayat tersebut, tidak lagi melihat makna-makna yang lain yang bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah Islamisasi sains. Islamisasi sains ini lebih kepada bagaimana melihat sains dari sudut pandang Islam. Tapi yang terjadi kemudian adalah cocoklogi atau melihat banyak kemudian ilmu-ilmu atau tafsiran-tafsiran terkait dengan sains diambilkan ayat-ayat yang kemudian dianggap cocok dengan sains itu tersebut. Nah, hal ini kadang memberikan ayat-ayat yang kemudian dipaksakan, sehingga kemudian pengambilan kesimpulannya terlalu dipaksakan. Hal ini sebenarnya tidak salah, tapi kemudian efeknya terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataukah pengembangan teknologi itu tidak berkembang sama sekali. Misalnya melihat bagaimana kemudian perkembangan atom misalnya, yang kemudian mengambil ayat-ayat yang kemudian berhubungan dengan atom tersebut. Hal ini sebenarnya tidak perlu kemudian kita menggunakan dalil-dalil yang kemudian berasal dari Al-Quran, tapi kemudian sains itu bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, penggunaan atau kegunaannya itu lebih kepada menguatkan kita terhadap keyakinan kita terhadap akidah Islam, tidak kepada untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kadang kita terlalu mengislamisasi sains, sehingga kemudian lebih kepada cocoklogi. Yang keempat adalah saintifikasi Islam. Saintifikasi Islam itu kadang berbahaya ketika kesimpulan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian disebutkan di dalam sains. Nah, malah ini yang menyalahkan ayat karena mereka yang kemudian tidak sesuai dengan sains. Misalnya mengembangkan gender, lalu kemudian melihat bagaimana kemudian ayat-ayat Allah SWT apakah bersesuaian dengan gender atau tidak. Ataukah kemudian melihat aspek sholat itu dari sudut kesehatan. Nah, ketika ada
person ketika ini dilakukan percobaan lalu kemudian tidak menghasilkan keilmuan yang sesuai dengan aspek sains, maka hal ini berbahaya sebab pada para ilmuwan menjadi kesimpulan bahwa sebenarnya sholat itu tidak menghasilkan kesehatan. Padahal ini merupakan hal-hal yang kemudian ada mungkin pada satu person saja, tapi tidak pada person-person yang lain. Nah, yang terakhir yang perlu kita kembangkan sebenarnya sains Islam. Sains Islam ini adalah mengambil Islam sebagai inspirasi di dalam melakukan ilmu pengetahuan. Ketika kemudian kita wajib untuk menghadap kiblat, maka kita mempelajari astronomi untuk kemudian mengarahkan kita ke arah kiblat secara benar. Ketika kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan, maka setiap kaum muslimin belajar untuk kemudian di dalam ajaran Islam, apa-apa saja yang kemudian bisa mengarahkan kita kepada kesehatan. Ketika kita dihadapkan kepada misalnya saja wabah, maka kemudian kita melihat bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan wabah. Dan ilmu pengetahuan ini bisa dikembangkan secara meluas dan secara praktis di tengah-tengah masyarakat karena memang ini merupakan kebutuhan untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi ketika suatu kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan melaksanakan kewajiban ini, maka kewajiban ini kemudian menjadi wajib pula. Maka ketika untuk kemudian pengembangan ajaran Islam, melakukan ibadah, melakukan dakwah, melakukan pelayanan kesehatan, melakukan hukum-hukum ekonomi, maka kita bisa mengembangkan itu untuk kemudian bagaimana caranya ajaran Allah Subhanahu wa taala ini menjadi agung dengan mengambil ayat-ayat ataukah mengambil sains sebagai salah satu penopang untuk kemudian mengembangkan Islam. Sehingga kemudian hubungan bagaimana caranya kita melihat sains dan teknologi dari sudut pandang Islam adalah melihatnya sebagai sumber inspirasi dan melihatnya sebagai sumber ilmu pengetahuan, bukan sebagai objek penelitian atau objek penafsiran, karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang kemudian maknanya itu samar, yang kemudian disamarkan, yang kemudian mungkin manusia tidak mampu untuk kemudian bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, ketika ayat-ayat ini dibawa untuk kemudian ditafsirkan, baik itu melalui saintifikasi Islam, ataukah melalui islamisasi sains, ataukah takwil, maka prasangka-prasangka yang muncul dari mempelajari atau menafsirkan ayat-ayat tersebut menjadi penafsiran-penafsiran yang mungkin bisa jadi salah. Dan ini bisa memperparah kondisi yang saat ini dipenuhi dengan berbagai pengetahuan yang tidak didasarkan kepada sains yang berdasarkan percobaan ataukah berdasarkan sains modern. Saya pikir untuk kemudian bisa merumuskan hubungan Islam dan sains dengan benar, maka kemudian kita wajib untuk kemudian mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala secara komprehensif, secara menyeluruh, secara penuh. Lalu kemudian melihat sains dari sisi mana kemudian bisa membantu untuk menerapkan Islam ini. Bukan malah sains bukan menjadikan Islam sebagai objek daripada penelitian-penelitian sains. Sebagaimana kita ketahui bahwa sains itu didasarkan kepada metode eksperimen, sedangkan yang namanya agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyandingkan atau menilai eksperimen ke dalam sistem yang kemudian itu di wahyu yang kemudian diturunkan oleh Allah itu menjadi tidak sesuai. Jadi saya pikir mengapa kemudian peradaban Islam itu bisa sangat maju dahulu, karena
itu menjadi tuntutan Islam untuk kemudian kaum muslimin mengembangkannya, untuk kemudian bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini secara lebih menyeluruh ke seluruh dunia dan mengagungkan agama Allah ini di seluruh muka bumi. Jadi ya sains dan Islam itu memang harus kemudian saling Islam ini harus menjadi inspirasi bagi kemudian perkembangan sains, dan hal ini yang kemudian menginspirasi banyak kaum muslimin untuk kemudian mengembangkan sains dalam mendukung ataukah menerapkan syariat Allah SWT. Saya pikir itu. Ya, ya luar biasa penjelasannya Ustaz, begitu detail ya tentang hubungan Islam dengan sains ya. Tadi dijelaskan ada 5 kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara detail Ustaz, poin ketiga tadi, banyaknya umat ini yang mengaitkan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri dengan sains. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat ya. Kemudian ya ada juga yang jelas disabdakan Rasulullah, ya, puasalah supaya kamu sehat ya. Apakah ayat-ayat Al-Quran atau syariat-syariat Allah yang kita jalankan ini memang obat ya kalau dikaitkan dengan sains ya, khususnya di bidang kesehatan. Ya, seperti apa penjelasannya itu Ustaz? Nah, kita harus membedakan antara sains sebagai eksperimen yang dibangun berdasarkan eksperimen dengan ajaran Allah SWT sebagai sebuah ajaran yang diperoleh dari wahyu. Ya. Sebagai ajaran yang diperoleh dari wahyu, maka ajaran ini harus kita yakini secara dan tidak bisa kita tolak. Tetapi yang menjadi masalah adalah tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Bagaimana cara yang menafsirkan Al-Quran sebagai obat. Maka harus ada eksperimen, misalnya yang kemudian bisa membuktikan secara secara eksperimental bagaimana kemudian Al-Quran ini digunakan sebagai obat. Kalau misalnya kita mau menyetarakan Al-Quran ini sebagai obat, maka sebenarnya kita agak menjatuhkan sedikit nama Al-Quran, sebab kan sebenarnya ini panduan hidup bagi seluruh kaum muslimin, tidak bisa dijadikan sebagai objek sains atau objek daripada penelitian. Misalnya golongan dari Islam liberal gitu, yang kemudian menggunakan hermeneutika untuk kemudian menilai Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Kesimpulannya kan menjadi salah. Gitu. Baru-baru ini kita mendengar sebuah disertasi yang kemudian melegalkan zina dengan menafsirkan sebuah ayat kemudian. Nah, padahal secara umum zina itu dilarang di dalam Islam, apalagi kemudian mendekati zina, gitu. Hanya karena dia menafsirkan 1 atau 2 ayat saja, kemudian kesimpulan ini diambil dan kemudian menafikan banyak ayat-ayat yang lain yang kemudian juga membahas zina, gitu. Jadi kita tidak bisa menyandingkan itu antara sains dengan Al-Quran. Al-Quran dipelajari dengan metode tafsir oleh para ulama-ulama. Kita harus mempelajari bahasa Arab sampai dengan ilmu balaghah. Kita harus memperdalam hadis yang kemudian ini bisa untuk mendukung pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sehingga kemudian kalau mengambil sains untuk kemudian menilai Al-Quran, ini tidak sesuai. Untuk menilai Al-Quran, maka kita menggunakan ilmu tafsir. Untuk menilai hadis, maka kita menggunakan ilmu hadis untuk menilainya. Tidak bisa menggunakan sains dengan yang kemudian dibasiskan dengan eksperimen. Jadi terkait juga penafsiran itu, maka itu dikembalikan kepada para ahli tafsir untuk kemudian cara menafsirkannya.
Tapi penawilan dengan mengabaikan ilmu-ilmu sains atau tidak berdasarkan eksperimen, maka kesimpulannya bisa jadi salah. Tapi sebagai sebuah keyakinan itu tetap harus diyakini. Hanya kemudian implementasinya ini perlu hati-hati. Bayangkan kalau misalnya ada yang kemudian mempercayai yang secara letter-led Al-Quran kemudian menjadi sebuah obat, lalu kemudian mengimplementasikannya ke dirinya dan yang lain, lalu kemudian ini ternyata tidak berhasil, maka ini berbahaya terhadap keyakinannya, dan ini juga berbahaya terkait dengan ajaran Islam itu sendiri yang dianggap tidak bersesuaian dengan sains. Saya pikir demikian. Iya, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan metode cocok logis ya, dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Karena ini sangat berbahaya ternyata, Ustaz, ya. Ya, bahkan tadi sempat disampaikan ini mengancam akidah kita, ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa Al-Quran ini obat, ya, ternyata tidak menyembuhkan penyakit kita, nah ini bisa memunculkan keraguan terhadap Al-Quran. Nah, ini bahayanya metode cocok logi dalam menilai Al-Quran, Ustaznya. Ya, baik Ustaz, saya ke Ustadz Hidayat lagi. Ya, ya baik Ustadz Hidayat, tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar seperti apa itu peradaban, ya peradaban besar yang selama ini eksis di dunia, ya itu ternyata banyak, Ustaznya. Ya, selain peradaban Barat, Islam ada Yunani, Persia, bahkan India juga tadi sempat disebutkan. Ya. Apakah Islam ini Ustaz memiliki suatu metode tentang cara mengembangkan sains dan teknologi? Nah, kalau misalnya ada, seperti apa wujudnya itu? Islam memiliki metode atau cara mengembangkan sains dan teknologi. Nah, wujudnya seperti apa itu dalam Islam? Ya. Perkembangan teknologi dan sains yang begitu maju hari ini didukung oleh kemajuan dalam riset dan eksperimen, itu di dalam konteks Islam harus dipahami bahwa penemuan atau hasil riset-riset yang ditemukan itu semakin membuktikan akan keteraturan apa yang terdapat di alam ini. Jadi penelitian atau riset ilmiah itu membedah atau merekonstruksi berbagai komponen-komponen di alam ini, sehingga mengantarkan kita kepada suatu keyakinan bahwa alam semesta ini dengan seluruh isi-isinya, baik dari skala yang mikro ataupun skala besar, semua itu memiliki ukuran-ukuran atau keteraturan-keteraturan yang sudah tetap. Ini menunjukkan bahwa di balik dari keteraturan itu sesungguhnya ada pencipta, ada yang mengatur. Karena tidak mungkin sebuah keteraturan itu muncul dengan sendirinya. Ya, jadi tidak mungkin keteraturan itu muncul tanpa sesuatu yang mengaturnya. Dan ini sejalan dengan konsep akidah di dalam Islam bahwa di balik alam semesta ini ada pencipta. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadrin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran." Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapi. Jadi ayat ini berarti bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan memperhitungkan ukuran dan kesesuaiannya dengan
kondisi yang cocok baginya. Artinya apa? Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tersebut, bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan keteraturannya, itu pada akhirnya diungkap oleh sains. Jadi dibedah oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penemu atau dilakukan oleh para ilmuwan, sesungguhnya itu hanyalah menguraikan saja. Jadi bukan menciptakan. Ya, mereka hanya kemudian menjelaskan saja. Karena kalau menciptakan itu adalah mengadakan sesuatu dari yang tidak ada. Nah, jadi sebagian orang memahami juga bahwa ilmu pengetahuan itu telah menciptakan hal-hal baru, padahal sesungguhnya tidak. Itu hanya sesuatu yang sudah Allah ciptakan, baru kemudian diungkap oleh manusia lewat ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Jadi, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi ilmuwan yang kemudian menemukan, ya, atau kemudian mengeksperimenkan dan menghasilkan kesimpulan tertentu, sesungguhnya itu bukan menciptakan hal baru, tapi itu hanya mengungkap hal-hal keteraturan yang telah Allah atur dalam kehidupan ini. Dan mereka diberikan sedikit pengetahuan untuk memahami hal-hal tersebut. Jadi konsep Islam di dalam mengembangkan sains dan teknologi itu tidak bisa dilepaskan dari akidah. Jadi tidak bisa dilepaskan dari semakin kuatnya kesadaran seseorang, ya, kepada adanya pencipta yang menciptakan segala keteraturan. Sehingga siapa saja yang kemudian mendalami sains dan teknologi itu harusnya semakin tawadu, semakin tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di alam ini, ya, di alam ini itu semuanya tunduk kepada ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh saja, misalnya dalam dunia molekuler, ya, kita mempelajari bahwa struktur molekul itu kecenderungannya menuju kepada kestabilan. Bahkan molekul yang ada di alam ini, molekul yang stabil secara konfigurasi susunan proton dan elektronnya. Karena kalau dia kemudian tidak stabil, maka molekul itu tidak ada di alam. Ya, jadi kalau kita belajar tentang unsur-unsur, kecenderungannya semua unsur itu mau menuju kestabilan. Nah, kapan dia menuju kestabilan? Ketika dia kemudian bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada ukuran-ukurannya. Nah, itulah semakin menunjukkan kepada kita bahwa harusnya pemahaman sains dan teknologi itu semakin menguatkan akidah seseorang, hingga kemudian dia semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Itu mungkin, Ustaz. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Jadi ya, Islam memiliki metode saja dalam tata cara mengembangkan sains dan teknologi, ya. Termasuk kaitannya dengan ayat pertama turun itu adalah Iqra, ya. Bacalah. Ya, mungkin bisa dijelaskan kaitannya pengembangan sains dan teknologi dengan ayat pertama yang diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Perintah pertama turun pada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra itu adalah sebuah proses pembelajaran dengan membaca. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memerintahkan kita untuk membaca berbagai fenomena alam, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Jadi pembelajaran memahami fenomena alam itu dilakukan secara detail lewat eksperimen dan riset yang kita lakukan.
yang tentu didukung oleh perkembangan sains dan teknologi. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk mengungkap hal-hal tersebut. Ya, jadi lewat salah satunya adalah dengan membaca. Karena tidak ada sebuah proses pembelajaran, ya, tidak ada sebuah proses memahami sesuatu tanpa dimulai dari membaca. Jadi itu pentingnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqra. Itu mungkin, Ustaz. Ya, ya. Jadi ya terbukti saja bahwa Islam ini memiliki cara dalam mengembangkan sains dan teknologi. Dan ini dibuktikan juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para tawanan itu dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Ya, kemudian sejarah juga membuktikan bagaimana kemudian kaum muslimin itu menerjemahkan buku-buku atau ilmu-ilmu Yunani, ya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab, ya sehingga ilmu-ilmu sebelum Islam itu bisa terjaga dan sampai ke kita sampai saat ini itu karena tidak lepas dari jasa-jasa kaum muslimin. Ya, seperti itu Ustaz. Ya. Ya. Ya, baik saya ke Ustaz Nur Salam kembali. Ya. Baik Ustaz, ya mungkin ini pertanyaannya lebih rinci lagi Ustaz kaitannya dengan background Ustaz ini apoteker ya, kaitannya ke kesehatan nih Ustaz. Ya. Nah, sumbangsi Islam dalam peradaban dunia Ustaz, khususnya bidang kesehatan Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hidayat seperti apa sumbangsi Islam dari semua bidang ya, termasuk ekonomi ya, termasuk teknologi, sains. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifiknya lagi dari segi kesehatan Ustaz. Seperti apa? Nah, Islam itu menjadi jembatan bagi majunya peradaban Barat saat ini. Ya. Jadi ketika dahulu Barat itu berada pada zaman kegelapan, maka kemudian Islam menjadi sebuah negara yang kemudian maju daripada negara Eropa yang kemudian masih berada dalam kegelapan. Ketika kemudian negara Eropa maju, Islam kemudian negara-negara Islam ingin kemudian mengikut kepada Barat, lalu kemudian ternyata Islam kemudian negara-negara kaum muslimin kemudian menjadi terpuruk sampai saat ini. Nah, tapi sebenarnya pada zaman dahulu sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang kemudian ini dikembangkan oleh kaum muslimin dan mereka menjadi rujukan dunia untuk kemudian perkembangan kesehatan gitu. Bahkan kemudian kalau bisa kita katakan bahwa perkembangan sains kesehatan itu dimulai dari dunia Islam. Dahulu pada zaman Yunani mereka juga mengenal kesehatan, tapi kebanyakan berdasarkan tahayul atau kemudian informasi yang kemudian tidak dibuktikan secara eksperimen. Nah, hal ini yang kemudian memicu kaum muslimin juga untuk belajar dari pengobatan yang ada kemudian di Yunani dan Persia. Tapi ternyata ketika mereka mempelajari pengobatan yang berada dari Persia dan Yunani, mereka mendapatkan banyak khurafat atau banyak cerita-cerita yang kemudian ini ataukah sistem pengobatan yang kemudian ini tidak didasarkan kepada sains, dan kemudian ketika ini diterapkan ternyata membawa masalah bagi kesehatan ataukah bagi kaum muslimin. Sehingga kemudian selain daripada mempelajari sains, mereka memilah yang mana kemudian bisa digunakan sebagai dasar kesehatan. Lalu kemudian yang berisi tahayul itu kemudian dihilangkan. Dan setelah itu mereka mengembangkan sendiri eksperimen-eksperimen yang terkait dengan kesehatan untuk kemudian bagaimana bisa mengembangkan dan menjaga kesehatan. Kenapa kemudian hal itu bisa berkembang di tengah kaum muslimin? Karena ini adalah tuntutan keimanan, dan kemudian ini sebagaimana saya katakan tadi terinspirasi dari adanya syariat Allah SWT. Allah SWT itu mensyaratkan kita untuk kemudian selalu bisa menjaga kesehatan.
bahkan kadang disandingkan juga dengan keimanan. Nah, sampai kemudian kaum muslimin juga menggunakan berbagai ayat-ayat ataukah hadis-hadis sebagai inspirasi dalam melakukan percobaan. Misalnya terkait dengan habatus sauda, terkait dengan Al-Quran, itu kemudian menjadi inspirasi untuk kemudian bagaimana menggunakannya sebagai dalam pengobatan. Gitu. Misalnya habatus sauda kemudian dipercobakan untuk apakah dia memang bisa untuk seluruh penyakit. Kemudian pada penyakit mana yang kemudian akan disembuhkan, bagaimana dosisnya, dan lain-lain sebagainya, sehingga kemudian memberikan hasil maksimal dalam kesehatan. Selain itu pula, di dalam hadis, kita juga mempercayai bahwa tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Sehingga kemudian keyakinan berdasarkan akidah Islam ini membawa keyakinan bahwa tidak ada sama sekali suatu penyakit kecuali ada obatnya. Sehingga kemudian kaum muslimin berlomba-lomba terinspirasi oleh hadis tersebut untuk kemudian bisa menemukan obat-obat yang dari penyakit-penyakit yang mungkin baru ditemukan pada saat itu, ataukah yang mungkin masih belum ditemukan obatnya pada saat tersebut. Sehingga kemudian menjamurlah lembaga-lembaga penelitian yang kemudian bergabung dengan rumah sakit. Rumah sakit tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit, tetapi juga sebagai lembaga-lembaga penelitian. Misalnya Ar-Razi pada masa Abbas ya, itu mencari lokasi untuk mendirikan rumah sakit itu berdasarkan sains dengan meletakkan daging pada beberapa lokasi dan kemudian melihat pada keesokan harinya daging yang mana yang kemudian paling tidak busuk dibandingkan dengan daging yang lain. Dan pada lokasi tersebut, itulah lokasi yang dipilih sebagai tempat mendirikan rumah sakit. Karena menurut Ar-Razi, lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling baik karena proses infeksi itu berjalan lambat dibandingkan dengan tempat-tempat yang di mana pembusukan itu bisa berjalan lebih cepat. Nah, mereka juga memilih calon-calon dokter, bahkan etika kedokteran itu dibangun dalam bidang kesehatan. Tidak seluruh orang yang kemudian bisa mendaftar kualifikasi baru kemudian bisa diterima sebagai seorang dokter. Rumah sakit ini juga mengenal apotik. Jadi rumah sakit ini tidak hanya tempat prakteknya para dokter, tapi juga mereka tabib ataukah kemudian pada saat ini kita sebut dengan farmasi yang kemudian meramukan obat juga untuk kemudian diberikan kepada pasien sesuai dengan penyakitnya. Jadi pendekatan-pendekatannya semuanya berdasarkan sains dan tidak sama sekali menggunakan tahayul-tahayul atau penakwilan cocok logi tadi, atau cocok logi yang kemudian itu banyak diambil dari Persia ataukah kemudian penafsiran atau penakwilan dari ajaran Islam sendiri. Nah, berbagai obat itu ditemukan. Kemoterapi pertama, misalnya itu juga ditemukan tambangan, destilasi untuk alkohol. Bahkan kitab dari Ibni, kitab rujukan pengobatan mulai dari abad 12 sampai 12 itu masih digunakan kitab tersebut walaupun kemudian beliau sudah tiada dan sampai berabad-abad lamanya itu masih tetap dipakai. Dan berbagai kemudian pencapaian-pencapaian lain yang kemudian ini mustahil untuk kemudian dinafikan bahwa di dalam bidang kesehatan dunia Islam pada zaman dahulu telah menginspirasi dunia Barat
sehingga kemudian mereka bisa maju akibat mereka mengikuti apa yang kemudian telah dikembangkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Ya, ya baik Ustaz. Jadi luar biasa Ustaz ya, bahwa Islam itu mengembangkan sains dan teknologi khususnya di bidang kesehatan ini berdasarkan observasi, ya, berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan takwil atau metode cocokologi tadi ya. Betul. Ya. Kalau bisa saya tambahkan, kalau misalnya kita hanya mengambil dari apa yang kemudian disebutkan di dalam ajaran Islam dan tidak kemudian menambah dari ilmu pengetahuan yang lain yang kemudian bisa mendukung berkembangnya ataukah penerapan Islam ini bisa lebih komprehensif atau lebih kafah, maka kemudian pasti kita hanya akan menggunakan apa-apa yang kemudian disebutkan di dalam Islam. Misalnya pengobatan menggunakan madu saja, menggunakan habatus sauda saja, menggunakan bekam saja. Walaupun sebenarnya bekam itu sudah ada sebelum masa Rasul. Ataukah menggunakan terbatas dengan apa yang kemudian disebutkan di dalam ajaran Islam. Tapi ternyata tidak. Kaum muslimin kemudian mengembangkan berbagai sumber-sumber lain untuk menjadi sumber pengobatan. Tidak hanya terbatas pada hal-hal yang kemudian disebutkan itu tadi. Sehingga kemudian dan ini tentu saja didukung oleh eksperimen ataukah didukung oleh sains dengan pembuktian yang sangat bisa diterima. Bahkan saat ini kita tidak akan menerima satupun bentuk pengobatan ketika itu tidak memiliki bukti. Ini dikenal dengan dunia pengobatan sekarang, pengobatan berbasis bukti. Sedangkan pengobatan berbasis bukti ini sebenarnya telah dikembangkan oleh kaum muslimin itu sendiri dan dipelopori misalnya oleh salah satunya dengan Ibnu Sina, Ar-Razi dan kaum muslimin yang kemudian mengembangkan pengobatan berbasis bukti. Dan ini bertahan sampai prinsip-prinsip pengobatan ini bertahan sampai sekarang dan masih digunakan sampai sekarang. Jadi seluruh pengobatan tersebut itu diterima. Ada sebuah kisah dari Sabit. Dia seorang dokter pada masa Perang Salib. Dia berada atau bekerja pada wilayah Lebanon, Syam pada saat tersebut. Wilayah Syam itu kadang dikuasai oleh kaum muslimin dan kadang dikuasai oleh tentara salib yang pada saat itu kebanyakan orang-orang Prancis. Nah, ketika dia pulang dari klinik, lalu kemudian dia menemukan 2 orang. Satu orang itu prajurit yang kemudian terluka kakinya. Lalu yang kedua itu seorang wanita yang kemudian sakit kepalanya. Nah, ketika dia ditemukan, maka sebagai seorang dokter dengan etikanya, maka dia merawat keduanya sampai kemudian obatnya itu berfungsi. Bengkak ataukah inflamasi yang terjadi pada kaki pada prajurit tersebut itu berangsur-angsur hilang atau sembuh hampir sampai kemudian wanita yang kemudian tadi pusing itu kemudian menjaga diet, kemudian diberikan ramuan herbal sehingga kemudian pusingnya itu berangsur-angsur sembuh pula. Tetapi ketika dia sedang mengobati, datang seorang dokter dari Prancis, orang-orang Prancis yang kemudian menanyakan kepada keduanya, jangan kau menerima apa yang kemudian dibawa oleh kaum muslim. Lalu kemudian ditanyakan kepada prajurit, kau mau hidup dengan 1 kaki atau 2 kaki oleh dokter Prancis. Dia mengatakan 1 kaki, karena katanya 1 kakinya ini sudah membusuk sehingga kemudian tidak bisa lagi kau gunakan, mending dipotong saja. Dan dia dipotong sekali oleh prajurit, belum putus, sekali lagi kemudian dipotong, ternyata sampai ke sumsum tulang dan darahnya terus keluar, kemudian sejam kemudian mati. Lalu kemudian dokter Prancis ini datang ke
wanita tersebut yang sakit kepala. Kamu kenapa terkena guna-guna? Ada seseorang yang kemudian memberikan mantra kepada kamu, dan itu apa namanya, dari seluruh tubuh dan kemudian nanti berkumpul di kepala. Dan kemudian oleh apa namanya, dokter Prancis tersebut, dia menguliti kepala wanita tersebut sehingga kelihatan batok kepalanya. Lalu kemudian masih sakit kepala, itu pun masih diterapi oleh dia dengan sistemnya dia. Dan ternyata 1 jam kemudian pun orang itu juga mati. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kemudian bangsa Eropa pada saat itu berada pada masa kegelapan, kaum muslimin itu sudah mampu untuk membuat kedokteran yang berbasis bukti. Lalu kisah-kisah cerita dari apa namanya, pengunjung dari negeri-negeri Eropa ketika masuk ke dalam negeri Islam, mereka kalau misalnya sudah tunawisma atau tidak punya rumah atau tidak punya uang lagi, mereka datangnya ke rumah sakit dan pura-pura untuk sakit. Lalu di sana diberikanlah perawatan, makan yang enak, perawatan oleh satu pasien dengan 2 perawat, dan apa namanya, rumah sakit yang indah. Karena kan aspek kesehatan itu kan tidak cuma hanya karena faktor obat saja, tapi juga ada faktor psikis, termasuk dengan bunyi-bunyian air yang mengalir, taman di dalam rumah sakitnya, sehingga kemudian membuat mereka tuh nyaman dan malas keluar dari rumah sakit. Tapi ya karena waktu kalau bertamu ya maksimal 3 hari saja diterima, setelah 3 hari mereka dikeluarkan dari rumah sakit. Karena memang juga mereka tidak sakit. Dan ada juga cerita seorang yang menceritakan kepada ayahnya bahwa dia itu dirawat dengan sangat baik di dalam rumah sakit Islam. Ini pengakuan dari orang-orang non-muslim. Ketika dia masuk ke dalam negeri muslim, maka kemudian mereka dirawat dengan baik dan kemudian dia dilayani, bahkan ketika keluar itu masih diberi makan roti dan ayam, dan kemudian dia berkata, wahai bapakku, cepatlah datang sebelum ayam dan atau roti itu disajikan. Jadi dia sama sekali tidak pengen keluar dari rumah sakit. Ini merupakan cerita kegelimangan sistem Islam yang memang manusiawi dalam menerapkan sistemnya. Tidak seperti kemudian sistem-sistem sekuler yang lebih mencari keuntungan saja daripada memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna terhadap seluruh warganya. Saya pikir sumbangsih kaum muslimin dahulu itu sangat berperan penting bagi perkembangan dunia kesehatan saat ini. Saya pikir itu. Ya, jadi tidak bisa dinafikan Ustaz ya, sumbangsi Islam terhadap sains dan teknologi termasuk dalam hal kesehatan itu luar biasa Ustaz. Dan ini diakui ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan kemudian peradaban Islam ini tertinggal dari peradaban Barat ya, sehingga ya dikatakan dengan majunya peradaban Barat saat ini itu seakan-akan menafikan ya jasa-jasa Islam dalam peradaban ini, sehingga sebagaimana yang dibahas oleh Ustaz Hidayat tadi, bahwa ya ada sekelompok orang yang menganggap bahwa Islam ini tidak memiliki andil, tidak memiliki sumbangsi dalam peradaban, karena mungkin melihat kondisi yang ada saat ini memang peradaban ini dikuasai oleh peradaban Barat. Nah, kira-kira faktor yang menyebabkan sehingga peradaban Islam ini bisa mundur dan dikalahkan oleh peradaban Barat itu seperti apa? Apa penyebabnya? Nah, yang menyebabkan kemunduran bagi kaum muslimin itu sebenarnya dia dari sisi pribadinya, maka itu adalah ketika mereka meninggalkan Islam. Sebab Islam inilah yang kemudian menginspirasi kita untuk kemudian bisa memajukan ilmu pengetahuan
dan kemudian bisa berkontribusi lebih banyak bagi dunia. Ketika kemudian kaum muslimin itu telah melupakan ajaran-ajaran agamanya, dan kemudian akidahnya kemudian itu lemah, keyakinannya terkait dengan ayat-ayat Allah itu juga lemah, maka kemudian gerakan dari dirinya itu untuk kemudian bisa mengembangkan itu juga lemah. Bahkan kemudian mungkin kayak karena mereka melihat Barat sangat maju, maka mereka mengambil bahwa apa yang kemudian terjadi di Barat itu adalah segalanya, dan kemudian merupakan sumber inspirasi itu dari Islam. Nah, kita yang kemudian terinspirasi dengan Islam itu, atau kalau kita kembali ke Islam, maka kita akan lebih giat untuk kemudian belajar ke Barat, untuk mengambil semua ilmu pengetahuan yang kemarin kita sudah titipkan kepada mereka, untuk kemudian bisa kita kuasai juga. Ketika mereka dunia Barat memegang ilmu pengetahuan, maka banyak masalah yang terjadi di muka bumi ini. Tapi ketika kaum muslimin yang kemudian memegang peradaban tersebut atau mengambil ilmu pengetahuan tersebut, maka kemudian ilmu pengetahuan ini dengan adanya panduan dari Islam, maka kemudian penerapannya pula itu bisa menjadi lebih manusiawi dan bisa lebih mensejahterakan umat manusia, sehingga menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh dunia atau seluruh alam. Nah, itu dari sisi internal kaum muslimin. Jadi secara internal kaum muslimin, ketika kemudian mereka jauh daripada Islam, tidak lagi mempelajari ajaran-ajaran Islam, tidak lagi secara kafah, dan tidak lagi menerapkan ajaran-ajaran tersebut, maka kita akan semakin tertinggal dari peradaban dunia. Karena memang inspirasi, bahkan Islam yang kemudian menginspirasi para sahabat itu sampai pergi belajar ke Persia, pergi belajar sampai ke Cina untuk kemudian mengagungkan Islam. Karena memang itu tuntutan daripada Islam. Itu secara internal. Secara eksternal, ada sistem penjajahan neolib yang kemudian ini berkembang di dunia Islam. Mungkin ada individu-individu yang tidak seperti tadi, dia memiliki keyakinan Islam yang baik. Maka kemudian, tapi ketika dia kembali ke negerinya, fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak bisa ada di dalam negerinya sendiri. Mereka terikat dengan berbagai peraturan, kemudian itu mengekang negara ini untuk bisa maju. Sehingga kemudian kita memang tidak bisa bisa berkembang karena adanya penjajahan tersebut. Penjajahan ini memberikan persyaratan-persyaratan bagi negara-negara Muslim untuk kemudian tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan mereka secara luas. Selain itu, penjajahan itu juga lalu agen itu juga mengekang sistem agar kemudian memang sulit untuk ilmu pengetahuan itu berkembang. Kita punya para ahli di berbagai kampus yang kemudian bisa melakukan sintesis obat untuk kemudian bagaimana bahan baku obat itu tidak impor. Tetapi ketika ini dibawa ke sistem negara, maka negara yang kemudian kapitalis lebih menggunakan bahan baku obat itu lebih bagus diimpor karena lebih murah dibandingkan dengan kalau kita memproduksinya sendiri. Hal ini karena memang secara pemikiran kita telah terjajah dengan pemikiran-pemikiran kapitalis yang lebih mencari keuntungan materi saja dibandingkan dengan keagungan bangsa kita sendiri gitu. Nah, jadi kedua hal ini secara internal itu adalah kaum muslimin itu sudah sangat
jauh daripada ajaran Allah SWT. Kalaupun dia menguasai ilmu pengetahuan, tapi dirinya sendiri itu jauh dari Allah SWT. Yang kedua itu memang ada penjajahan yang kemudian ini mengekang sistem, baik itu sistem pendidikan, baik itu sistem industrialisasi, semuanya itu sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang kemudian ada antara negeri ini dengan negara-negara kapitalis. Ya, jadi ada dua faktor, Ustaz ya. Yang pertama tadi ada faktor internal ya, di mana kaum muslimin sendiri ini sudah meninggalkan pemikiran-pemikiran Islam, bahkan pemikiran-pemikiran Islam dalam hal pengembangan sains dan teknologi ini tidak lagi dianggap sebagai ijtihad, bahkan pintu ijtihad itu sendiri ditutup ya, sehingga inilah menyebabkan kemunduran kaum muslimin yang kemudian terjadi penjajahan yang sebagai faktor eksternal itu tadi, Ustaz. Ya, baik Ustaz, saya ke Ustaz Hidayat kembali. Ya, ya. Baik Ustaz, berkenan dengan sains dan teknologi ini, Ustaz. Ada juga yang berpendapat seperti ini, Ustaz, bahwa sains dan teknologi itu bebas nilai, ya, sehingga dapat diambil dari mana saja. Ya. Ya, benarkah seperti itu, Ustaz, bahwa sains dan teknologi itu bisa diambil dari mana saja karena dianggap bebas nilai? Ya. Silakan. Ya, eksperimen ilmiah dan sains itu memang bebas nilai. Jadi siapapun dia, muslim atau non muslim, ketika melakukan satu eksperimen saintis di laboratorium, ya, maka itu hasilnya akan sama. Maka dia adalah bebas nilai. Tetapi bila mengambil dan menggunakannya, itu tidak bebas nilai. Itu terikat dengan pandangan hidup tertentu. Jadi bebas nilainya itu pada eksperimen ilmiahnya saja, itu tidak terkait pandangan hidup. Sehingga kita boleh mengambilnya. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya dan menggunakannya, ya, maka itu terikat dengan pandangan hidup tertentu. Nah, perkembangan sains dan teknologi yang di awalnya dimulai dari dunia Islam, kemudian diambil oleh Barat. Barat itu mengambil dan mengembangkan sains dan teknologi itu karena atas dasar manfaat saja. Jadi karena di dalamnya mereka menemukan kemanfaatan, sehingga kemudian mereka mengambil dan mengembangkannya. Karena dalam pandangan hidup mereka memahami bahwa akal manusia itu bisa menentukan apa yang bermanfaat buat mereka, apa yang mudarat buat mereka, sehingga mereka terserah pertimbangan akal mereka, kemudian mereka mengambil dan menggunakannya. Barat itu menentukan nilai kemanfaatan. Jadi kemanfaatan itu menjadi tolak ukur dia dalam melakukan riset, kemudian mengembangkan dan mengambil sains dan teknologi itu. Maka nilai-nilai lain itu terabaikan. Jadi mereka tidak peduli nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai akhlak, ya, nilai-nilai ruhiyah. Ya, yang mereka fokuskan adalah nilai kemanfaatannya saja. Seperti misalnya hari ini berkembang teknologi cloning. Ya, cloning itu kan awalnya dimulai dari tumbuhan, kemudian ke hewan, sekarang mau dibuat, ya, mereka mengembangkan teknologi cloning untuk manusia. Jadi secara eksperimen ya itu murni, tetapi untuk mengambil dan kemudian menggunakannya kita tidak boleh berdasarkan atas kemanfaatan saja, karena ada nilai-nilai lain yang harus kita jaga, yakni nilai kemanusiaan, nilai akhlak, dan nilai ruhiyah. Karena itu kita mempergunakan penemuan ilmiah harus didasarkan kepada pandangan hidup.
pandangan hidup kita sebagai seorang muslim bahwa tolak ukur kita itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tolak ukur kita bukan hanya nilai materi saja, tetapi di balik dari nilai materi itu ada idrak silabillah. Ada kedekatan kita akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari adanya idrak silabillah itu mengharuskan perbuatan kita, baik dalam hal pemanfaatan sains dan teknologi itu, terikat pada perintah dan larangan Allah. Dalam hal ini halal haram. Sehingga ketika perbuatan itu diharamkan, ya, atau kemudian dilarang, maka kita tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau perintah itu kemudian dibolehkan, kita boleh mengambil. Contoh misalnya hari ini transplantasi organ. Transplantasi organ dari mayat itu tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Kenapa? Karena di dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bagaimana kita harus memuliakan mayat. Ya, sehingga orang yang meninggal itu tidak bisa kemudian organ tubuhnya ditransplantasikan, sekalipun secara teknologi bisa. Kemudian si mayat itu, anggota tubuh mayat itu tidak bisa diwariskan sebagaimana harta. Sehingga dia tidak bisa mewasiatkan bahwa kalau saya meninggal saya bisa wariskan tubuh saya, karena dia tidak bisa, yang bisa diwariskan itu hanya harta. Jadi wasiatkan itu hanya harta, kalau tubuh itu tidak bisa, karena seorang yang sudah meninggal itu tidak memiliki lagi tubuhnya. Ini yang pentingnya kita terikat dengan syariat Allah ketika menggunakan dan kemudian mengambil sains dan teknologi. Ada suatu hal yang ambigu hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagai ada tokoh yang menganggap bahwa kemunduran umat Islam hari ini itu lantaran mereka menutup diri dari perkembangan sains dan teknologi, atau mereka bersifat konservatif katanya, sehingga mereka memberikan solusi untuk memajukan umat Islam dan kaum muslimin itu harus membuka diri, ya, menerima semua dari Barat dengan alasan itu perkembangan sains dan teknologi. Sesungguhnya ini suatu pemikiran yang salah dan dangkal, ya, bahwa Islam itu tidak menutup diri dengan sains dan teknologi, tetapi Islam itu membatasi ketika mengambil dan menggunakannya. Kenapa? Karena kita ini tidak bebas nilai, tapi mengambil dan menggunakannya itu terikat dengan pandangan tertentu kita sebagai seorang Muslim. Memang Barat telah melancarkan ghazul fikri, perang pemikiran terhadap generasi umat Islam, kepada intelektual umat Islam, bahwa kalau kita ingin maju, umat Islam mau maju, mereka harus mengambil sepenuhnya apa yang datang dari Barat. Ini terjadi di akhir-akhir kemunduran umat Islam, ya, pada saat Eropa itu mengalami revolusi industri, ya, kurang lebih di abad 14, 15, 16. Barat itu mentransfer kemudian seluruh sains dan teknologinya ke dunia Islam, tapi secara bersamaan juga mereka mentransfer pemahaman hidup atau kemudian sistem hidup mereka ke umat Islam. Nah, pada saat itu umat Islam mengalami kebingungan apakah mereka harus mengambil sepenuhnya teknologi atau sains dari Barat, ataukah mereka menolak. Nah, pada saat itu umat Islam terbagi dua, ada yang kemudian menolak sepenuhnya, ada kemudian yang kemudian mengambil seluruhnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada saat itu umat mengalami kedangkalan berpikir. Mereka tidak memahami perbedaan antara hadar, ya, dalam hal ini peradaban, sekumpulan pemahaman hidup, dengan madaniyah. Ya. Jadi madaniyah itu dalam konteks sebagai produk, ya, itu bisa bebas nilai, ya, dia bisa murni, ya. Tetapi madaniyah juga itu bisa terikat dengan hadar. Nah, yang bisa ditransfer adalah madaniyah yang sifatnya murni, itu bisa ditransfer oleh umat Islam, bisa dipelajari atau kemudian dikembangkan oleh umat Islam. Tetapi dalam konteks hadar ini tidak boleh. Jadi sekumpulan pemahaman hidup, hukum
hukum, sistem dan sebagainya itu tidak boleh sama sekali diambil oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah memiliki sistem, sudah memiliki bentuk perangkat hukum, pandangan hidup yang jelas. Karena Islam sebagai agama yang sempurna, sehingga dia tidak membutuhkan sistem yang lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi Islam itu agama yang sudah sempurna, tidak butuh lagi petunjuk dan pedoman dari ajaran dari luar seperti dari barat. Pada saat itu ketika umat Islam itu mengalami kemunduran pemikiran, salah satu contohnya adalah ketika umat Islam mengalami kebingungan apakah Al-Quran itu boleh dicetak atau tidak. Ya, karena mesin cetak itu sudah dibuat di barat pada saat itu, sehingga kemudian umat Islam mengalami kebingungan apakah boleh dicetak atau tidak. Nah, mencetaknya itu boleh-boleh saja sebagai sifatnya murni, tidak terkait dengan pandangan hidup. Yang menjadi masalah adalah kalau mencetak bagaimana barat menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, nah itu yang tidak boleh. Dengan pendekatan hermeneutika tadi yang disampaikan. Karena tafsir-tafsir dalam Al-Quran itu ya itu sudah fix, harus dikembalikan sebagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi intinya sains itu sebagai eksperimen itu sifatnya bebas nilai, ya. Tapi mengambil dan menggunakannya itu tidak bebas nilai, itu terikat dengan pandangan hidup tertentu. Kita seorang Muslim harus mengembalikan kepada pandangan hidup kita, yakni akidah Islam. Itu mungkin, Ustaz. Ya, jadi seperti itu saja bahwa salah satu juga faktor penyebab kemunduran kaum muslim itu karena tidak mampu memilih dan memilah mana yang boleh diambil dan mana yang tidak, ya. Seperti yang dijelaskan tadi, ada sekelompok kaum muslimin yang bebas mengambil apa saja dari peradaban barat. Di waktu yang sama, bersamaan itu ada sekelompok kaum muslimin justru menolak semua yang datang dari barat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kaum muslimin itu harus terikat dengan hukum syara, ya, harus terikat dengan syariat halal haram. Mana yang dibolehkan dalam Islam kita ambil, mana yang tidak boleh, ya kita tinggalkan, ya. Jadi memang harus memahami hadara dan madaniyah tadi saja, mana hadara dan mana madaniyah. Tentu kalau ini kita mau jelaskan tentu membutuhkan waktu yang panjang, ya membahas tentang hadara dan madaniyah. Tapi setidaknya bisa disimpulkan bahwa harus diketahui mana yang dibolehkan syarak, mana yang tidak, ya. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement, Ustaz. Sudah siapkah kita, ya, umat Islam memimpin dunia, ya, menggantikan peradaban barat yang saat ini sebenarnya sudah sekarat, ya. Nah, kalau misalnya Islam sudah siap, ya, bagaimana caranya, Ustaz? Ya, sekaligus closing statement-nya. Ya, kemunduran umat Islam itu karena mereka sesungguhnya meninggalkan Islam, bukan karena mereka menolak perkembangan sains dan teknologi sebagaimana hari ini misalnya. Jadi kenapa? Karena Islam itu sudah lengkap menjadi satu seperangkat aturan yang kemudian mengatur seluruh kehidupan manusia secara kemudian bernegara. Nah, Islam itu bisa menjadi negara itu pernah ditunjukkan di masa lalu. Nah, kalau kita mau kembali melihat bagaimana Islam itu menjadi negara yang adidaya, ya karena pada saat itu Islam diterapkan secara kafah, diterapkan secara total. Jadi kontraproduktif dengan pandangan sebagian orang hari ini bahwa Islam harus membuka diri atau menerjemahkan ulang ayat-ayat Al-Quran. Justru seharusnya kaum muslimin itu kembali kepada Islam sebagaimana generasi-generasi sebelumnya itu menerapkan Islam, sehingga umat Islam itu bisa dipersatukan. Nah, kehidupan umat Islam pada saat dulu ketika mereka memimpin dunia, 3/4 belahan dunia mereka kuasai itu karena Islam diterapkan oleh sebuah institusi. Ya, jadi bukan Islam yang hanya hadir dalam konteks kehidupan pribadi individu-individu atau dalam konteks kehidupan masyarakat dalam satu komunitas tertentu saja, tapi Islam yang kemudian memang hadir dalam
sebuah lembaga yang kemudian lembaga itu adalah sebuah institusi negara, yakni Daulah Khilafah Islam, dan itu menjadi sejarah panjang selama 14 abad Islam membuktikan kejayaannya dengan diterapkannya Islam dalam sebuah konteks negara. Nah, bagaimana konteks sekarang ketika sebagian orang pesimis melihat umat Islam ketika mereka sudah terpecah lebih dari 53 negara, kemudian mereka menerapkan hukum, ya, kemudian mereka terjajah, maka sesungguhnya mereka bisa kembali memimpin dunia ketika mereka kembali mengambil Islam itu sebagai sebuah ideologi, ya, sebagai sebuah sistem hidup, sebagai sebuah jalan hidup yang kemudian itu diterjemahkan secara menyeluruh oleh sebuah negara dalam sebuah sistem hukum, yakni Daulah Khilafah Islam. Nah, kalau kita melihat realitas fakta hari ini, saya menunjukkan beberapa bukti, ya, contoh bahwa data-data menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam dunia ketika bersatu itu melebihi kekuatan yang ada di dunia saat ini dan sangat potensial untuk bersatu. Jadi ibarat sebuah lidi, kalau lidi itu hanya satu kemudian digunakan untuk membersihkan sampah, ya dia tidak terlalu berarti begitu. Tapi kalau dia bersatu dalam suatu ikatan, ya, dan melepaskan sekat-sekat ikatan yang lain seperti nasionalisme mereka, maka mereka akan menjadi suatu kekuatan yang besar yang bisa membersihkan sampah-sampah di permukaan bumi ini. Jadi misalnya beberapa fakta bahwa seperti kekuatan militer umat Islam, ya, ternyata umat Islam itu memiliki keseluruhan, ya, negeri-negeri umat Islam itu ketika bersatu memiliki tentara aktif itu sekitar 5,59 juta personil. Ya, sekedar perbandingan, Amerika itu hanya memiliki 1,47 juta. Cina itu hanya memiliki 2,25 juta, Rusia itu hanya memiliki 1,037 juta personil. Jadi 5,59 juta personil militer kita itu luar biasa besarnya. Kemudian beberapa fakta yang lain yang harus kita tampilkan, seperti misalnya jumlah keseluruhan personil militer yang bisa digerakkan di dunia Islam ketika diterapkan wajib militer itu sekitar 22,42 juta. Itu luar biasa besarnya, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, seperti Amerika hanya 3,38 juta. Ya, jadi kemudian fakta-fakta yang lain yang sangat krusial untuk menunjukkan bahwa umat Islam bisa bangkit. Kemudian terkait ketersediaan pangan, ini kan penting. Sebuah negara adidaya itu harus punya pangan. Semua negara bergantung pada negara yang punya pangan. Ketahanan pangan itu sangat penting. Nah, ternyata negeri-negeri Muslim itu mampu memproduksi 21,06% keseluruhan produksi beras dunia. Jadi itu artinya apa? Itu hampir mayoritas ada di negeri-negeri umat Islam. Bahkan 29,8 sereal, ya, produk sereal di dunia itu berasal dari negeri-negeri umat Islam. Kemudian ketersediaan bahan untuk pakaian, ya, ternyata 21% itu diproduksi dari negeri-negeri umat Islam. Kemudian 72% cadangan minyak bumi dunia itu ternyata ada di negeri-negeri umat Islam. Kemudian potensi pekerja, ya, potensi pekerja di dunia Islam itu sekitar 17,23%. Ini jauh dibandingkan dengan Cina hanya 2,57%. Jadi tenaga kerja kita tidak akan kekurangan. Kemudian kita juga adalah salah satu sumber cadangan uranium sekitar 22,60% di dunia sebagai sumber cadangan energi. Kemudian produksi minyak per hari kita itu sekitar 48,15%. Jadi kalau melihat fakta-fakta semua ini dengan segala potensinya, maka kaum muslimin ketika bersatu itu bisa menjadi negara adidaya. Nah, tentu ketika umat Islam dengan segala potensi yang besar itu akan memanfaatkan sains dan teknologi itu dalam rangka melaksanakan maqasidus syariah, ya, dan kemudian mengembangkan Islam ini, menjaganya, kemudian memberikan kerahmatan bagi alam dan seluruhnya. Pada intinya bahwa sungguhnya
di depan mata kita terhampar peluang dan kesempatan yang sangat besar bagi umat Islam itu untuk memimpin kembali dunia. Cuman karena kita terjadi secara pemikiran sehingga kita tidak memahami semua hal-hal yang sangat memungkinkan untuk kembalinya Islam ini. Demikian mungkin, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya umat Islam ini punya potensi besar saja untuk memimpin dunia karena baik itu dari segi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, hanya saja kuncinya adalah harus bersatu ya dan menjadikan Islam itu tidak hanya sebagai agama yang mengatur aspek spiritual semata, tetapi menjadikan Islam itu sebagai ideologi ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya. Baik, saya ke Ustadz Nur Salam. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana cara membangun ulang peradaban Islam ini, ya, sehingga Islam ini bisa memimpin dunia dan menggantikan peradaban Barat yang sebenarnya sudah sekarat. Ya. Sekaligus closing statement-nya, Ustadz. Nah, cara membangun peradaban Islam, ya sebenarnya sederhana, yaitu dengan bagaimana caranya supaya seluruh kaum muslimin itu bisa tahu tentang peradaban Islam itu. Sebab kita tidak bakalan bisa menerapkan peradaban Islam itu kecuali seluruhnya orang tahu untuk menerapkannya. Nah, bagaimana cara menerapkan orang-orang itu bisa tahu? Maka kita perlu berdakwah. Maka mereka yang sudah sadar terkait dengan apa yang saat ini terjadi perlu memberitahukan dan menyampaikan dalam setiap syiar dakwah kita tentang bagaimana kemudian keagungan sistem Islam ini dengan berbagai target-target. Yang pertama adalah membentuk kesadaran individual, sehingga kemudian setiap individu-individu ini bisa kemudian memahami bagaimana kemudian tuntutan daripada akidah Islam itu sendiri terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terkait dengan syariat-syariat Allah SWT. Kalau misalnya seluruh individu itu telah memiliki keyakinan terkait dengan akidah Islam yang baik, pemahaman terkait dengan syariat Allah SWT, maka kemudian ini bisa menjadi pemahaman atau kesadaran kolektif di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Nah, ketika kemudian kesadaran kolektif ini muncul, maka kemudian kesadaran ini bisa membuat sebuah gerakan untuk kemudian bisa secara bersama-sama bersatu sebagaimana yang tadi yang telah disebutkan oleh Ustadz Sri Hidayat, bersatu untuk kemudian bisa mewujudkan apa yang tadi pemahaman yang tadi telah diinginkan. Nah, ketika kemudian pemahaman ini telah tumbuh, teropini secara menyeluruh di tengah-tengah masyarakat, maka kita tinggal kemudian mengetuk untuk kemudian membentuk kepemimpinan Islam yang kemudian ini dalam bentuk sistem daulah khilafah Islamnya. Jadi dengan ketiga target tadi, yaitu dengan membentuk kesadaran individu masyarakat, kemudian kesadaran di tengah-tengah masyarakat terhadap syariat Allah SWT, dan dengan kesadaran untuk kemudian membentuk sistem pemerintahan Islam, maka segala sesuatu ya ini untuk membentuk terbentuknya Islam secara menyeluruh dalam bentuk sebuah peradaban ini akan menjadi sebuah semakin mudah. Peradaban Islam itu tidak bisa hanya negara saja, tidak bisa hanya masyarakat saja, tapi tentu saja harus dengan individu. Setiap individu itu harus memiliki keyakinan terkait dengan pemikiran Islam yang kemudian dia paham atau yang dia emban. Ketika kemudian pemikiran itu telah mengkristal di dalam dirinya, maka setiap hari akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, sikapnya, semuanya kemudian telah teratur dan tersusun sesuai dengan aturan Allah SWT. Ketika kemudian ada masalah terkait dengan penerapan tersebut, maka masalah ini kemudian bisa dia pikirkan untuk bagaimana mencarikan solusinya, sebagaimana tadi yang disebutkan juga oleh Ustadz
Sri Dayat bahwa ketika Islam ini berada dalam dianggap kekangan hukum syariat, sebenarnya dengan kekangan itu sistem Islam itu kemudian lebih berkembang dibandingkan dengan kalau misalnya dia menggunakan sistem bebas atau liberal. Nah, dengan tuntutan-tuntutan untuk kemudian bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membentuk individu-individu itu selain daripada mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, juga harus mempelajari syariat-syariat ilmu pengetahuan yang bisa mendukung syariat Allah itu bisa berjalan. Misalnya, kalau misalnya dia mempelajari terkait dengan menyampaikan azan, maka waktu azan itu harus dipelajari oleh muadzin yang kemudian ingin menyampaikan azan tepat pada waktunya, sehingga mereka yang kemudian bertugas azan juga adalah ahli-ahli ilmu pengetahuan yang kemudian mempelajari astronomi secara menyeluruh, sehingga kemudian selain orang-orang tersebut itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang tinggi, mereka juga adalah para ilmuwan dan orang-orang yang terpelajar yang memang mengemban Islam ini dengan sains dan dukungan sains dan teknologi. Lalu yang kedua adalah bagaimana membentuk pemahaman kolektif di tengah masyarakat. Sehingga kemudian ketika terjadi pelanggaran antar individu, maka ini bisa diselesaikan atau dilakukan secara amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah terjadinya penyimpangan terkait dengan peradaban Islam. Sehingga kemudian ketika ada upaya untuk kemudian menjatuhkan peradaban ini, ataukah kemudian ternyata sains yang kemudian mereka ambil untuk kemudian membentuk peradaban ini adalah sains yang salah, maka ini bisa diingatkan pula oleh anggota individu yang lain yang berada dalam masyarakat, karena mereka memiliki kesadaran secara kolektif. Pemikiran mereka sama, perasaan mereka sama, dan aturan yang mereka inginkan juga untuk diterapkan adalah sama. Sehingga kemudian hal ini membentuk sebuah sistem peradaban yang saling mengingatkan bahwa kita harus sama-sama menerapkan Islam, dan tentu pula didukung oleh teknologi. Apalagi kalau misalnya mereka bekerja saling bersama, sebagaimana tadi yang dijelaskan, potensi kaum muslimin itu sangat besar untuk kemudian bisa bersatu dan kemudian bisa menjadi adidaya dunia. Sehingga pemikiran kolektif ini, kesadaran kolektif ini, kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sehingga kemudian tidak hanya mengandalkan individu saja untuk menjadikan atau menyelesaikan sebuah persoalan, tapi ini mengandalkan masyarakat secara kolektif. Dan yang terakhir adalah harusnya diterapkannya sebuah peraturan-peraturan untuk kemudian menjaga agar institusi tersebut ataukah dukungan untuk kemudian mengembangkan peradaban ini bisa berkembang dengan baik. Nah, pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, sebuah penyakit yang kemudian disebarkan oleh virus. Islam pun juga telah mengajarkan terkait dengan bagaimana caranya mengatasi COVID sebagai sebuah peradaban yang dengan sistem kesehatan yang baik, maka ada solusi-solusi yang kemudian ditawarkan Islam. Secara individu tadi yang ketika masyarakat sadar dengan masalah tersebut, masalah kemudian ketaatan terkait dengan mereka apakah harus social distancing ataukah tidak, itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika masyarakat kapitalis dengan individualisme yang tinggi itu dijalankan. Peradaban yang kemudian dengan individualisme yang tinggi tidak bakalan bertahan dengan penyakit, dengan wabah yang kemudian menyebar. Mereka punya keinginannya masing-masing yang kemudian itu ternyata tidak bisa dicegah oleh masyarakat ataukah oleh negaranya. Nah, tapi ketika kemudian
kaum muslimin yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap khalifah atau kemudian para pemimpinnya, maka kemudian mereka tidak akan keluar rumah karena memang telah terjaga di dalam diri mereka akidah untuk kemudian bisa taat kepada peraturan-peraturan. Nah, selain itu keyakinan di dalam diri pula Islam, selain daripada ketaatan tersebut, mereka juga yakin bahwa mereka yang kemudian berada dan kesabaran terkait dengan wabah ini juga berpotensi mati syahid. Itu kan sesuatu yang diinginkan oleh individu agar kemudian kita bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan semakin mengokohkan secara pribadi di dalam penyusunan ataukah menyusun ulang peradaban Islam itu menjadi pribadi yang kemudian bisa mendukung penyebaran, mencegah terjadinya penyebaran virus terkait dengan COVID-19. Nah, secara kolektif atau secara masyarakat, maka kita bisa melihat dukungan masyarakat karena adanya persaudaraan kaum muslimin. Kalau misalnya peradaban Islam ini diterapkan, maka kemudian antara individu yang satu dan individu yang lain merupakan saudara sesama muslim, sehingga kemudian rasa saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan umum, kepentingan saudara yang lain dibanding kepentingan sendiri, itu merupakan akhlak-akhlak yang kemudian dijaga di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian sistem ini akan menjaga pula secara sosial dan secara ekonomi ketahanan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kemudian masalah-masalah kelaparan karena PSBB atau karena karantina wilayah itu tidak akan terjadi karena memang masyarakat secara umum saling dukung-mendukung untuk kemudian bisa bertahan di tengah wabah ini. Infak-infak itu pada masa krisis itu bisa diarahkan untuk kemudian bisa lebih besar digunakan untuk kepentingan-kepentingan waktu-waktu krisis. Rasulullah SAW misalnya pada perang Tabuk itu meminta sumbangan dari kaum muslimin. Yang terkenal adalah Utsman bin Affan yang kemudian menyumbang, kalau dihitung sampai sekarang, kurs sekarang itu setara dengan 2,4 triliun untuk kemudian menolong atau membantu perang Tabuk. Nah, itu dari satu orang saja bisa seperti itu. Maka kalau secara kolektif masyarakat yang kemudian memiliki kelebihan daripada harta itu berinfak pada saat krisis, maka hal ini bisa menjadi jaringan sosial untuk menolong sesama kaum muslimin. Nah, ini menjadi bentuk peradaban. Jadi peradaban itu bukan hanya masalah ilmu pengetahuan, tapi juga antara hubungan individu dan individu. Yang terakhir adalah harus ada sebuah sistem yang kemudian menjaga agar masyarakat dan individu itu bisa tetap berjalan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalnya tidak ada yang menjaga, maka pelanggaran-pelanggaran itu masih ada kemungkinan akan bisa terjadi. Nah, selain itu ada syariat-syariat yang tidak bisa dilakukan atau yang tidak bisa terlaksana secara paripurna atau secara sempurna kecuali itu berada dalam pemerintahan. Misalnya membuat obat atau pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu akan sulit untuk kemudian ketika ini dilaksanakan oleh pribadi dengan pribadi. Sebab jangkauan itu tidak bisa menjangkau secara keseluruhan karena mereka punya kapasitas yang kecil dibandingkan dengan kalau dia seorang pemerintah. Dan hal ini pula yang kemudian bisa membantu pula penemuan obat-obatan yang terkait dengan wabah tersebut dengan lebih cepat. Karena tidak ada keinginan untuk kemudian menghasilkan obat-obat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab ini setelah diambil alih oleh negara untuk kemudian kepentingan masyarakat secara umum. Nah,
selain itu pula, obat-obatan tersebut bisa dibagikan secara gratis oleh masyarakat, oleh negara kepada masyarakat. Selain itu, di dalam hadis, mereka yang kemudian berada pada wilayah yang terkena wabah, itu pun diminta untuk tidak keluar dari daerahnya. Dan kemudian orang yang berada di luar dari wabah tidak boleh masuk ke dalam wilayahnya terkena wabah. Sehingga kemudian penyebaran penyakit itu juga bisa dicegah. Dan pencegahan ini tentu saja tidak bisa oleh masyarakat, harus oleh sebuah institusi negara. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, maka Islam membentuk peradaban ini itu secara lengkap dan manusiawi. Tidak mengorbankan kepentingan satu orang, tapi kemudian secara menyeluruh dia bisa membentuk sebuah sistem sehingga kemudian penerapannya itu bisa menjangkau seluruhnya dan kemudian bisa memberikan efek yang optimum bagi seluruh masyarakat. Tanpa Islam, kita tidak bakalan bisa membuat sebuah kita tidak akan bisa menyelesaikan segala persoalan itu tanpa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang kemudian paling mengetahui segala sesuatunya. Kepada Allah lah kemudian kita kembali dan kemudian itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, moderator. Ya. Baik, para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi dialog kita dengan para pemateri kita ya, yang berkenaan dengan peran sains dan teknologi dalam membangun peradaban Islam. Ya, luar biasa penjelasan dari kedua narasumber kita ya. Dan bisa kita simpulkan dari pemaparan kedua pemateri kita ini bahwa umat Islam ini harus cinta sains ya untuk membangun ulang peradaban Islam dalam memimpin dunia ya. Umat Islam tanpa sains dan teknologi itu terbukti mudah terjajah ya, seperti yang kita lihat saat ini. Nah, sains dan teknologi tanpa Islam itu cenderung menjajah ya. Nah, hanya jika umat Islam memegang kendali atas sains dan teknologi, maka mereka akan kembali merahmati alam, membebaskan dunia dari penjajahan, dan kemudian memimpin dunia kepada peradaban yang cemerlang. Ya, ya baik seperti itu tadi diskusi kita, dialog kita dengan para pemateri kita. Ya, insya Allah dialog ini akan kita tampilkan kembali pekan depan ya, hari Jumat di waktu yang sama insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada kedua pemateri kita kami ucapkan jazakallah khairan katsira wa jazakallah ahsanal jaza. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.